Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Saya persilakan Pak Heri untuk maju ke depan dan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur karena di hari kedua seminar akademis ini Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan kami untuk belajar mengenal Tuhan di dalam perjalanan rohani kami. Karena itu berkatilah seminar hari kedua ini. Baik hamba-Mu yang akan berbicara, penterjemah, sorter, semuanya Tuhan pakai. Sehingga melalui mereka kami boleh dibukakan hal-hal yang baru untuk kami boleh bertumbuh mengenal Tuhan. Berkati seluruh peralatan yang kami gunakan supaya itu juga mendukung acara ini. Berkati kami peserta supaya di dalam kelelahan pun kami tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang hadir memimpin seluruh seminar ini. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan segera memulai sesi yang kelima hari ini atau sesi yang pertama hari ini. Untuk menjaga jalannya seminar ini boleh berjalan dengan baik, maka setiap kita yang memiliki handphone bisa kita silent ataupun juga kita matikan dulu untuk hari ini supaya kita bisa mendengarkan seminar dengan baik, wawasan kita bisa dibukakan. Seminar ini akan berlangsung dari pukul 9 lewat 10 menit sampai dengan pukul 10 sampai lewat 40 menit. Setelah itu kita ada break bersama. Untuk itu mari kita beri aplaus yang meriah untuk pembicara kita, Profesor Craig Evans, dan juga penterjemah kita Bapak Alvin Jeremia. Waktu dan tempat saya persilakan. Which one?
usually does it. That's good, thanks. Thank you very much for your patience. Terima kasih untuk kesabaran saudara sekalian. I've been asked to tell you something that's humorous, and so I will. Saya diminta untuk menyampaikan lelucon, saya akan menyampaikannya untuk saudara. I have sometimes been introduced as being a professor and as an author, but also as somebody who has been on television many times. Saya dikenal sebagai seorang penulis, profesor, tetapi saya juga kadang-kadang masuk dalam siaran TV. And this is true. I've been on many television programs and have even been with famous people. Saya masuk dalam beberapa siaran TV dan juga berbicara dengan beberapa orang terkenal. So I've been asked, how did this happen? Kemudian saya ditanya, bagaimana ini semua bisa terjadi? Well, here's what happened. When I was in Inilah yang university, as a university student, Waktu saya masih kuliah, I asked the university counselor, how can I go into television and become famous? saya bertanya kepada penasehat uni waktu itu, saya bertanya bagaimana saya dapat masuk TV kemudian menjadi terkenal. And the counselor told me, oh, you want to get a PhD in biblical studies. Kemudian counselornya berkata, ambil PhD dalam pelajaran Alkitab Biblical Studies. And he was right. Dan dia benar. Thank you very much. I think we're in good shape now. Sekarang kita siap. This is the title for the talk this morning, Atonement and New Covenant. And the first part is the anticipation of the new covenant foretold in Scripture. Pagi ini kita akan berbicara mengenai penebusan dan juga perjanjian baru. Bagian yang pertama adalah antisipasi akan perjanjian baru. However, before going further, I want to review some very important things that we talked about yesterday. Mari kita melihat kembali apa yang kita bicarakan kemarin. In the questions after the talks yesterday, I became concerned that some people were not understanding things clearly. Saya mulai memperhatikan ada beberapa dari kita yang tidak mengerti beberapa hal penting dengan jelas. So this is why we need to review what is meant by the Old Testament. Mari kita review sebentar mengenai perjanjian lama. It was originally written in Hebrew as far back as
1500 BC and as recently as 160 BC. Ditulis dalam bahasa Ibrani dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 160 sebelum Masehi. And then eventually it was translated into Greek, 250 BC, we think, to about 50 BC. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tetapi penerjemahannya ini dilakukan pada tahun 250 sebelum Masehi sampai 50 sebelum Masehi. The best preserved Hebrew text was preserved by the Masoretic Jewish scribes. Jadi yang penulisan daripada perjanjian lama ini dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya yang sudah benar-benar dipelihara, yang dilindungi itu dari yang disebut dengan Masoretik, Yahudi Masoretik. This is what is called the Masoretic text. This is why it's called the Masoretic text. It's because the Jewish scribes who copied it were called the Masoretes. Akhirnya tulisan-tulisan ini disebut Masoretic text karena yang menuliskan ini adalah orang-orang Yahudi yang disebut orang-orang Masoretik. The oldest complete copy of the Masoretic Hebrew text is Codex Leningrad. Jadi kopi atau duplikasi yang paling tua yang kita miliki itu tertanggal dari tahun 1008 sesudah Masehi yang disebut dengan Codex Leningrad. And as you see on the screen, this Leningrad Codex dates to the year 1008 AD. Tahun 1008 Codex Leningrad. The oldest Greek manuscripts, the Greek translations, actually are older than Codex Leningrad. They reach back to the 1st century BC. Tetapi kopi dalam bahasa Yunani, ingat bahasa Yunani itu sudah merupakan terjemahan dari bahasa asli, bahasa Ibrani, itu yang tertua itu tertanggal abad pertama sebelum Masehi. The oldest Hebrew Bible that is incomplete is the Aleppo Codex, which dates to about AD 900. Ada juga Alkitab bahasa Ibrani, yaitu Perjanjian Lama, tetapi tidak lengkap, yang disebut dengan Aleppo Codex, tertanggal tahun 900 sesudah Masehi. So, before the Dead Sea Scrolls were discovered, the Hebrew Bible that we possessed only went back about 1,000 or 1,100 years. Jadi sebelum DSS ditemukan, kita hanya mendapatkan sebuah Alkitab yang tertua itu kira-kira bertanggal 1000 sesudah Masehi atau kira-kira 1100 tahun dari sekarang. The Hebrew Bible scrolls found at Qumran just 60 years ago date back to 300 BC to AD 50. Kemudian gulungan kitab dalam bahasa Ibrani yang ditemukan di Qumran itu tertanggal 300 sebelum Masehi sampai 50 sesudah Masehi. The Great Isaiah scroll that I talked about yesterday dates to 200 BC. Gulungan kitab Yesaya Agung tertanggal 200 sebelum Masehi. That means the Great Isaiah scroll is 1,200 years older than the book of Isaiah in the Leningrad Codex. Jadi kitab Yesaya Agung yang ditemukan di DSS itu umurnya 1.200 tahun lebih tua dibandingkan dengan kitab Yesaya yang ditemukan di dalam Leningrad Codex. Yet the text is the same. Tetapi isinya persis sama. This shows that the Hebrew text has been faithfully preserved. Ini berarti teks dalam bahasa Ibrani ini dengan setia itu terus dijaga. The Bible scrolls of Qumran, of the Dead Sea Scrolls, demonstrate the reliability of the Bible we have today. Sehingga DSS atau gulungan kitab yang kita ketemukan di Qumran ini menunjukkan betapa reliabilitas daripada Alkitab yang kita miliki hari ini.
The Greek translation of the Old Testament, also called the LXX or Septuagint, is a good translation. Penerjemahan perjanjian lama di dalam bahasa Yunani disebut LXX atau Septuagint itu merupakan satu penerjemahan yang baik. It is still used by the Greek Orthodox Church to this very day. LXX masih digunakan di gereja ortodoks Yunani sampai hari ini. But it is only a translation. Tapi ini penerjemahan. The Hebrew is the original. Yang asli bahasa Ibrani. Most modern Bibles are based on the Hebrew Old Testament, not the Greek. Jadi Alkitab yang baru zaman sekarang yang diterjemahkan itu berasal dari bahasa aslinya bahasa Ibrani, bukan dari LXX atau bahasa Yunani. The Dead Sea Scrolls, therefore, are a very important witness to the well-preserved Hebrew Bible. DSS menjadi saksi bagaimana Alkitab itu dijaga keasliannya sampai sekarang. The Dead Sea Scrolls cause for us Christians no problems. DSS tidak menimbulkan masalah bagi kita orang Kristen. Now a few comments about the Messiah. Beberapa hal mengenai Mesias. The Jewish people anointed their kings. Orang Yahudi mengurapi raja-raja mereka. Anointed one in Hebrew is Mashiach or Messiah. Mesias di dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani berarti yang diurapi. After the Babylonians captured Jerusalem in 586 BC, the Jewish people no longer had a king from the line of David. Setelah bangsa Babel menawan Yerusalem tahun 586 sebelum Masehi, setelah itu bangsa Yahudi tidak memiliki raja dari garis keturunan Daud. Many Jews hoped God would raise up a king from the line of David. Sehingga banyak orang Yahudi berharap Tuhan akan membangkitkan seorang raja daripada keturunan Daud setelah ini. In the time of Jesus, many Jews hoped for the coming of an anointed king, a Messiah, but there were different ideas about the Messiah. Pada waktu zaman Yesus, banyak orang Yahudi mengharapkan datangnya seorang Mesias, seorang raja yang diurapi, akan tetapi banyak sekali perbedaan ide atau pemikiran mengenai Mesias ini. Some believed the Messiah would be a warrior, some believed he would be a teacher, some believed he would be a doer of miracles. Ada yang percaya Mesias itu seorang pemerang, seorang prajurit perang, ada yang percaya seorang guru, ada juga seorang yang melakukan mujizat. And some did not want a Messiah. Tapi ada juga yang tidak menginginkan seorang Mesias. They feared that if a Messiah arose, there would be war. Mereka takut bila ada seorang Mesias berarti akan ada perang. And they didn't want that to happen. Mereka tidak menginginkan hal ini terjadi. Many Jews hoped the Messiah would come and drive out the Romans. Jadi banyak orang Yahudi mengharapkan Mesias datang mengusir bangsa Romawi. Many hoped the Messiah would save Israel and bring prosperity and peace. Mengharapkan Mesias datang, menyelamatkan bangsa Israel, mengembalikan kembali kekayaan, kemakmuran, dan kedamaian. Jesus fulfilled some of these hopes, but his ideas were different in some ways. Tentu saja Yesus menggenapi beberapa harapan ini, tetapi yang ada di pikiran Yesus itu sedikit berbeda. Jesus taught that sin and evil were the real problems, not the Romans. Menurut Yesus, dosa dan setan atau iblis adalah masalah yang terutama, bukanlah bangsa Romawi. Jesus taught that the Jewish people needed to repent and to forgive one another. Bangsa Yahudi harus bertobat, harus mengampuni satu sama yang lain. Jesus taught that the Jewish people needed to forgive the Gentiles, even the hated Romans. Bangsa Yahudi harus mengampuni bangsa kafir, bahkan juga bangsa Romawi yang mereka benci. All people needed to love God and to love one's neighbor as oneself. Semua harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Jesus taught that God will bless Israel when Israel repents. Jadi Tuhan akan memberkati Israel pada waktu Israel bertobat. God will bless the Gentiles through Israel. Dan Tuhan akan memberkati bangsa-bangsa kafir yang di luar Israel melalui bangsa Israel. The promised new covenant will be established through the redemptive work of Jesus,
not through violence. Jadi janji akan perjanjian baru ini akan dibangun melalui penebusan daripada Yesus, bukan melalui kekerasan. And this now takes us to the meaning of covenant. What is the covenant? Nah, ini akan kita bicarakan, apa itu perjanjian. All right, we're ready to begin. Kita akan mulai. First of all, we need to define atonement. What does it mean? Kita akan kembali memikirkan apa itu penebusan. The Hebrew is kapar, cover, counsel. The Greek is elilaskomai, and other words that mean pay for, propitiate, or expiate. Kata penebusan dalam bahasa Ibrani berarti menutupi atau membatalkan, di dalam bahasa Yunani berarti membayar atau propisiasi. In Exodus 30, for example, we read, Aaron, the brother of Moses, shall make atonement upon the horns of the altar once a year. Di dalam Keluaran 30:10, sekali setahun seharuslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. This means that Aaron the priest is making a payment for Israel's sin. Harun sebagai imam memberikan pembayaran atas dosa-dosa bangsa Israel. This is the idea behind Romans 3:25 when Paul says, Jesus, whom God put forward as an expiation or payment by his blood to be received by faith. Ini menjadi latar belakang penulisan Paulus di dalam Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Atonement is, of course, the main purpose of the covenant. Penebusan adalah tujuan utama daripada perjanjian. The covenant is an agreement between God and humanity. Perjanjian adalah kesepakatan antara Tuhan dengan manusia. But God knows human beings will sin. Tapi Tuhan tahu manusia akan berdosa. So atonement is provided for. Sehingga penebusan ini disediakan. Covenant comes from the Hebrew word berit, which means a cutting or a covenant or cutting an agreement. Perjanjian dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya berarti memotong perjanjian. The Greek word is diatheke. That means covenant, though sometimes it's translated testament. Dalam bahasa Yunani berarti perjanjian atau sebuah akad. In English, we say the New Testament or the Old Testament, but we really should say Old Covenant and New Covenant. Di dalam bahasa Inggris itu disebut Old Testament dengan New Testament, tetapi seharusnya disebutnya Old Covenant dan New Covenant, dua-duanya dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Let me ask, what do you say in Indonesian? Indonesian has the same terms Can mean called either testament or perjanjian. covenant. Yes. Very interesting. Sangat menarik. Covenant, I think, is a better word because it emphasizes agreement and relationship, whereas testament simply means a statement that's left behind. Kalau covenant itu berarti perjanjian, sedangkan kalau testament itu hanya merupakan pernyataan, sesuatu yang dinyatakan, yang dikatakan. A very important passage is Exodus 24:8, where Moses says, Di dalam Keluaran 24 ayat 8, Musa berkata, Moses took the blood and threw it upon the people and said, Behold, the blood of the covenant which the Lord has made with you in accordance with all these words. Kemudian Musa mengambil darah itu, menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. And this is what Paul refers to in Galatians 3:17 when he says, this is what I mean, the law which came 430 years afterward does not annul a covenant previously ratified by God so as to make the promise void. Ayat ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dari dalam Galatia 3:17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Remember, atonement restores one as righteous before God, as we see in Daniel 9:24, to put an end to sin and to atone for iniquity, to bring in everlasting righteousness. Ingat,
bahwa penebusan mengembalikan seseorang menjadi benar di hadapan Tuhan. Kita melihat di dalam Daniel 9 ayat 24, untuk mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. And this is what Paul means in Romans 3:25. Jesus, whom God put forward as an expiation or payment by his blood to show God's righteousness. Dan juga di dalam Roma 3:25, Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Remember this famous painting of Moses receiving the 10 commandments on the tablets at Mount Sinai. Ini adalah gambar pada waktu Musa menerima 10 hukum Allah di Gunung Sinai. This is a picture of the old covenant that God made with his people Israel long ago. Inilah adalah gambaran dari perjanjian lama yang dibuat oleh Tuhan dengan bangsa Israel pada waktu itu. But God also promised a new covenant someday in the future. Tapi Tuhan juga menjanjikan sebuah perjanjian yang baru. Now listen to these verses which my translator will read to you in Indonesian. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ada di dalam PowerPoint ini. Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 40, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Di dalam penggenapannya Lukas 22 ayat 20. Dengan demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. 2 Korintus 3:6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Ibrani 8 ayat 8, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ibrani 9 ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ibrani 12:24, kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemerci